Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi at'amana bil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu semua hadirin yang pada pagi hari ini diberkahi Allah bisa hadir, bisa rawuh, yang kami hormati Takmir Masjid An-Nur Seruni Kota yang kami hormati, Bapak RT, Bapak RW, Bapak RT, semua yang kami hormati, tidak lupa adik-adik sekalian yang kami cintai, kami banggakan. Sebelum kami sampaikan, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini atas nikmat Allah yang luar biasa. Kita bisa hadir dalam majelis ini, semoga mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada beliau junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya semoga kita semua tergolong umat yang menjadi umat dunia dan akhirat yang diakui dan senantiasa dicari oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami sampaikan beberapa hal niki kalau pangapunten lenggah lungguh, ora lenggah lungguh. Lenggah kula salah lungguh teng inggil kula niki janjane nggih mboten penak karing sepuh-sepuh niki. Nah, nek ibu-ibu pun teng inggil mboten menapa. Nah, kalau bapak teng ngandhap ibu-ibu sing teng inggil kalau. Inti niki nanti yang kami sampaikan biasanya pun kalih jam no pinten Bu? 3 jam. Nggih. Setengah jam. Pun ngantuk dereng Bu? Pun ngantuk padha kula nganten Bu, pun ngantuk bubar monggo. Nggih, sakniki bubar mawon wangsul kabeh sari mlih men. Bapak Ibu yang kami hormati, kami muliakan, bahwa hikmah kita melaksanakan puasa bulan Ramadan itu banyak sekali. Namun pada garis besarnya ada 3. Yang pertama adalah hikmah dari sisi ruhiyah. Yang kedua dari sisi ijtima'iyah. Dan yang ketiga dari sisi sihiyah. Yang ruhiyah, yang pertama, bahwa kita dengan adanya puasa bulan Ramadan untuk menimbulkan rasa disiplin, menimbulkan jiwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kedua sisi ijtima'iyah, menimbulkan rasa solidaritas, rasa sosial kepada sesama tetangga, sama saudara. Dan yang ketiga rasa sisi sihiyah, dengan puasa kita akan sehat. Ini 3 perkara. Namun niki mungkin tak jelaskan satu mawon. Sing kedua mungkin pinjang melih puasa tahun ngajeng ora apa-apa nggih. Yang pertama dari sisi ruhiyah. Manusia dengan sisi ruhiyahnya ini menimbulkan rasa disiplin. Sing waune mungkin nek jamaah subuh akeh sakane, saiki akeh piyantune. Maune sakane nggih mboten kathah. Sawane suku sakanya itu saka masjid kan banyak. Lebih banyak sakane nek saniki dengan puasa Ramadan, karena dengan sisi ruhiyah menimbulkan ruh yang baik sehingga banyak jamaahnya. Alhamdulillah. Dan ini nuwun sewu nek puasa seperti ini mboten banyaknya.
Mboten. Iki hikmah dari puasa. Gitu. Mungkin kalau enggak puasa paling berapa. Tapi yang kita prihatin kadang kebanyakan dari masjid-masjid biasanya jamaah maju. Nggih, anggaripun akhir jamaah kan maju. Berarti nek jamaah mundur apa maju jamaah? Mundur. Nggih. Jamaah maju berarti mungkin dadine imam yang mandiri. Ya, karena biasanya imam adzan sendiri, dikomati sendiri dan imam sendiri. Ya, gimana? Yang mandiri bukan hanya bank tapi imam juga ada imam mandiri. Ya. Dari sisi ruhiyah itu, ya, dari sisi ruhiyah, kita dilatih untuk disiplin untuk meninggalkan dunia. Kula jenengan niki, mun saya bukan kaca, cok kecredot biasa karo sepuh cok bahasa Jawa, cok bahasa Indonesia, jadi cok bahasa Inggris ngapunten. Nggih, ngapunten. Dadi nek bahasa Jawa ngantos mudeng nggih. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Mohon maaf. Kalau dari sisi ruhiyah, manusia dilatih untuk meninggalkan dunia. Kita dilatih untuk meninggalkan dunia. Tidak usah latihan meninggal dunia. Latihan meninggal dunia mboten usah latihan. Nggih, jenengan ajeng latihan meninggal dunia mboten? Mboten. Dereng kepingin? Dereng. Tawani wis ora gelem. Nggih. Ya, kita dilatih untuk meninggalkan dunia. Sebab kalau meninggal dunia tidak usah latihan, kita mesti akan meninggal dunia. Contoh jenengan niki rawuh teriki untuk meninggalkan dunia. Enjang pagi ini harusnya tidur nikmat. Jenengan harus meninggalkan dunia. Tidur itu kan dunia. Tidur di dunia ini hanya sebentar. Nek jenengan kepingin tidur yang lama, nanti di alam kubur. Tapi tidur pun ada tidur yang nikmat dan ada tidur yang tidak nikmat. Coba jenengan tidur, kok ngimpi doyok wong edan. Rasane pripun, Bu? Wow. Dilalah orangnya sing gugah, Bu. Nah, tapi jenengan tidur dadi raja. Dilalah nikah melih umpama niki orang bayangke. Bapak-bapak niki. Kira-kira ngimpine seneng mboten, Bu? Pas krungu-krungu napa dilah pas adzan digugah kali garwane. Kira-kira digugah susah napa mboten? Susah rasane. Bapak sih pergi lagi ngimpi penak-penak malah digugah. Nah, itu coba nek jenengan tidur di alam kubur dengan nikmat. Mboten usah kuatir tidur sekarang sedelok napa ho. Karena mengeboti napa nek mengeboti napa? Iya. Karena mengeboti jenengan tidur untuk tidur yang lama nanti di alam kubur, jenengan niki nikmat nanti tidur di alam akhirat. Allahumma amin. Lumayan tidur yang lama itu nanti. Coba di alam kubur saja orang sudah menerima siksa. Di situ ada yang namanya kalau dalam kitab itu disebutkan ular yang berwarna hitam yang matanya sudah biru saking jengkele ular jenengan niku nek kadang saking nek kompor niku nek warnane biru luwih panas mboten. Lah karena saking panasnya warnanya biru. Kompor kok warnanya abang. Biasanya kan ora panas-panas, tapi nek warna biru. Nah, ini ular dari sisi kaki, dari sisi perut, kanan kiri atas semua akan sudah menghadang kula jenengan ketika kita dimasukkan di alam kubur. Bagaimana kita akan merasa nikmat ketika di alam kubur saja sudah dihadang oleh berbagai macam siksa. Bagaimana akan nikmat sampai ila yaumil qiyamah padahal kita tidak tahu kapan kiamat akan datang. Tidak ada yang tahu kiamat yang datang. Itu siksa di alam kubur. Jangan menganggap bahwa di alam kubur niku enak langsung mlebu kubur, wah kayak matine kepenak nembe agi nonton TV malah gentenan TV sing nonton ngeten niku ora bener. Jangan mengharap bahwa yang namanya mati saja. Orang yang akan mati itu mereka akan minta diundur dalam Al-Quran. La Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib. Ya Allah, undurkan saja saat kematian itu diundur, nyuwun diundur. Orang harus yang mati, jenengan kemudian diajukan atau dimundur? Orang harus yang kepingin dimajukan, ngejang mohon kalau tak daftar
minta dimundur. Begitu rasanya meninggal, seperti kalau Sayyidina Umar mengatakan bahwa orang yang dicabut nyawanya seperti disabit pakai pedang sebanyak 340 kali atau 350 kali. Bagaimana rasanya? Itu orang meninggal dunia. Itulah makanya Masya Allah kita berlatih untuk meninggalkan dunia. Sebab manusia di dunia kalau tidak latihan meninggalkan dunia pasti juga akan ditinggalkan dunia. Kita latihan. Cobi apa meneh kita panjenengan yang sepuh-sepuh. Nek orang latihan meninggalkan dunia. Wis nek mbiyen dengan apa? Dengan makanan isih nom niku nek mbiyen ketika umur 40 tahun dulu itu koleksi makanan apa seleksi makanan? Koleksi makanan apa seleksi makanan? Nah. Nek pun sepuh seleksi napa koleksi makanan? Seleksi. Mbah, dahar sate mbah, mboten sunduke wae. Dikon tawani soto mbah, duduke wae kan. Pun mboten wani. Mbah empinge mak, mbah dahar empinge toplese wae kan mboten. Ora gelem ditawani makan manis pun mboten purun. Milih-milih. Pemene kondangan kali ibune. Si bapake wis sepuh arep njukut sate mawon. Eling stroke. Astagfirullah, tampil karo ibune. Ya Allah, niku kita latihan meninggalkan dunia. Kita latihan meninggalkan dunia apapun yang kita cintai. Itu dari segi makanan, dari anak pun anak yang kita cintai. Itu juga meninggalkan kita dulu jenengan cobi. Ketika belum punya anak, kepingin punya anak. Setelah punya anak diasuh begitu tresno, ya, begitu sayang sekali kepada anak, seneng sekali kepada anak. Basan wis gede, pun besar meninggalkan jenengan, ditinggal mboten jenengan. Dadi nganten berdua melih mboten. Nggih dadi nganten berdua itu anake padha pisah padha lunga. Ngoten semonten mawon sing pun dibiayai, sing pun diperjuangake. Anak niku nggih nyatane Masya Allah dereng tentu kita dengan orang tua abot wong tuane. Cobi umpama niki nggih nek tiyangan kula nek tiyang sambek niki nggih kula padha niki serune nggih kula nggih anu niki. Tiyang sambek niku dia sambek yang London nggih kulon senden ngoten nggih. Dadi nek umpama bapak utawa ibune padu karo mantune. Kira-kira putrane jenengan sebagai putra kakung bela sinten? Bela garwane apa bela ibune? Jenengan wan mriku wis ditinggalkan, Bu. Nek umpama banjir bandang sing ditolong jenengan apa garwane riyen? Subhanallah, nggih. Nah, inilah makanya kita harus berlatih untuk meninggalkan dunia. Latihan meninggal dunia, apa latihan meninggal dunia? Karena kita kenapa harus meninggalkan dunia? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu adalah lebih mulia, lebih bagus dan lebih langgeng. Wa abqa, dan lebih langgeng itu adalah akhirat. Maka dari itu Bapak-bapak sekalian, saya sangat terenyuh dan bersyukur dan sangat melihat jamaah sini subuh niku masih banyak. Ngestu, kan kula mawon kalah, Bu. Kalah. Niki jam ibu-ibu sangat antusias melihat bapak-bapak juga banyak sekali malah memiliki suatu orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak dipilih itu pun adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dipilih jenengan tidak akan sampai sini. Tidak akan sampai sini. Banyak orang yang sehat, Bu. Banyak orang yang sehat tapi tidak afiah karena tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak bisa hadir di masjid atau musala atau di masjid ini, tempat ibadah ini. Ini kalau tidak pertolongan Allah. Semuanya adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak, Ibu, Masya Allah. Sebab kita harus melihat kenikmatan, kita harus melihat kenikmatan Allah. Inilah sebagai bentuk syukur jenengan, syukur dari Allah SWT ketika jenengan hadir ini sebagai bentuk syukur.
Syukur itu tidak hanya mengucapkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah diparingi nikmat. Kadang ada yang mambengi alhamdulillah nikmat turun niku iso ora tangi. Nikmatipun turune itu bukan nikmat yang luar biasa. Yang nikmat itu adalah orang yang bisa jamaah subuh, bisa ikut kuliah subuh, bisa ikut mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi nikmat yang luar biasa. Bukan hanya tidur yang enak, paling yang mambengi jan turune nikmat banget ora tangi, ngasih ora subuhan. Nah, akhirnya tangine niku jam 7, niate usolli fardhu subhi rakaatene kerinan lillahi taala. Niku enggak boleh. Nggih. Karena awan yo niate tambahi kerinan nggih, kerinan lillahi taala. Enggak mboten salah nggih. Jadi tadi saya sampaikan, nikmat ya hikmah puasa itu adalah yang pertama ruhyah. Kita berlatih untuk meninggalkan dunia. Masya Allah, sebab sekarang banyak ya, penyakit yang selalu nonton pabrik gula. Masya Allah, ini kan pabrik penyakit gula yang tomboan iman masa belum bisa, jenengan gampang tambahan ini bisa. Yang kedua, penyakit sekarang ini Masya Allah, orang tua kita kalau pelatihan meninggalkan dunia tidak akan menikmati. Banyak nuwun sewu orang-orang yang duwe mobil pirang-pirang tidak menikmati karena malah numpak geledekan mergo stroke. Sing numpak montir mobil Alphard sinten pembantu nih malah. Nah sing duwe mobil malah numpakmu geledekan disurung, kan enggak nikmat. Gitu. Omahe bagus, rumahnya bagus juga tidak menikmati. Gitu, tidak bisa menikmati. Ya, itu nikmat dengan diparingi sehat, nikmat alhamdulillah. Itu yang pertama nikmat ruhiyah. Yang kedua nikmat ijtimaiyah. Ijtimaiyah ini kita berlatih untuk sadar bahwa kita ini Masya Allah koyong ini dah merasani wong ngelih. Puasa enjang tadi sahur, nanti arep dahar mawon nunggu maghrib. Itu bayangkan kita tetangga kita yang tidak bisa dahar 3 kali. Nah kita wajib untuk timbul rasa sosial, rasa kemasyarakatan untuk bisa saling menolong tetangga kita yang kurang mampu. Karena dengan melihat tetangga yang kurang mampu, nanti kita juga akan termasuk pertanyaan nanti di akhirat. Kita sholatnya bagaimana? Ada juga pertanyaan, bagaimana dengan tetangganya, peduli napa mboten? Nah, ini pertanyaan. Ini timbul. Yang ketiga nikmat sihyah. Hikmah dari puasa adalah itu timbul hikmah yang ketiga adalah sihyah. Sehat. Dengan puasa kita akan sehat. Pernah ada tetangga saya, darahnya niku 350 tekanan darahnya, berarti pun dhuwur nggih. Tekanan darah. Pun dhuwur dereng niku 30. Udah tinggi nggih. Nah, ternyata dengan berpuasa disarankan untuk berpuasa 1 minggu. Nah, berpuasa untuk 1 minggu ternyata bisa turun, nggih. Yang mau minum amlodipin, nggih, itu bisa turun. Jenengan cobi biasa kan, puasa mohon Masya Allah. Nah orang Ramadan kadang orang puasa. Nah ditambahi, napa mulai tambah sepuh kan, tambah sepuh niku. Karena kita supaya tambah dekat dengan Allah SWT. Tambah dekat dengan Allah SWT. Tambah dekat karena kita juga sudah ditinggalkan dunia. Nek orang tambah dekat dengan Allah, ditinggalkan dunia. Tadinya gigi yang tadinya indah, ramping, bagus, sekarang sudah meninggalkan kita semua. Kadang mipil meninggalkan dunia. Tambah tua kira-kira untune tambah wutuh mboten niku. Gitu. Mau nih kalau senyum tadinya kalau senyum indah, sekarang kalau orang disenyumin jenengan tambah melayu malah. Mereka tadinya yang rambutnya hitam bagus, sekarang putih. Kayak kula niku putih nih kan. Kena waja untuk kula itu waja tedek, berarti menurut tersinggung kula waja untuk putih. Jadi itulah sing tua, sing tadinya walaupun wis sepuh arep tukono BH sing larang itu melotrok mawon kan ngoten. Nah niku
Jenengan untuk anu biasa mlaku napa nggih tetep tapi itu. Wis paling-paling kari tenger itu nggih. Nuwun sewu nggih, mboten tersinggung nggih, Bu. Mboten sanggup yo jenengan nglakoni kan mboten. Nggih. Masya Allah, kenikmatan apalagi seorang ibu-ibu, nek Arab durusi niku nggih ora rampunge, ibu-ibu niku kadang ora durusi rampung. Napa meneh ibu-ibu ora ngurusi niku terus kadang kelambi biru mawon kudunge melu biru. Kelambi kuning kudunge melu kuning, nggih. Kelambi coklat kudunge melu nganti sak lemari kudunge. Nggih, kudung niku kudunge wong ibu-ibu niku kudunge sak lemari. Niki sanes garwane kula sithik niku. Tapi nek tiyang kakung anane mung koplomon ireng mawon nggih, paling putih. Bahkan wis ora genah pinggire, wis kasih abang kaya garangane gendinggo mawon. Nggih. Nggih. Kaya kula niki mesti abang tak nggo paling tuku sepisan mungkin bar bodo nggih. Dadi nek mangkar daruh-haruh bi niku mok kupluke ganti nggih tak ganti nek ono ganti daruh ora ganti ngeten niku. Jajane kula nggih marahi men ora tuku kudung terus ngeten kan ngeten niku. Jadi sihya insyaallah kita akan sehat dengan berpuasa, tapi jenengan tidak hanya Ramadan. Menurut penyelidikan dari dokter Amerika, nah tidak hanya Amerika, nah Amerika tapi dokter dari Amerika, bahwa manusia dianjurkan untuk dalam 1 tahun berpuasa 30 hari. Ini insya Allah akan sehat. Dalam 1 bulan paling tidak puasa 8 kali. Dalam 1 minggu puasa 2 kali. Berarti kalau paling tidak kita harus berpuasa insya Allah mau berpuasa Senin dan Kamis mawon insya Allah diparingi sehat. Aja wedi mati, Bu. Wong kula jenenge mesti bakal mati. Nggih, cobi nggih. Paling nggih jenenge pejah niku kan wajib karena kita sudah terlanjur hidup. Kan mesti mati. Paling nek mboten jenengan riyen nggih kula keri. Nggih. Atau kula keri sing jenengan riyen nggih ora apa-apa. Nggih. Niki urip nggih. Itulah Bapak Ibu semua. Kita berpuasa insya Allah akan sehat. Kalau kita ada menungso umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku umatnya cilik-cilik ning urik-urik. Urik mboten ngerti mboten? Nek bahasa Inggris iki ndelicik ngeten nggih. Niki ngeten. Puasa ketika kita punya qadha, ibu-ibu kan ada yang punya qadha. Nah, jenengan sing wingi itu sing diutang sinten, Bu? Wajib qadha melih kare bayar dia. Niku nek sing wingi diutang urung disaur. Lah nek diutange cepet-cepet disaur. Ora mung utang kalih Gusti Allah, utang kalih manungsa mon iki padha mau janjane niku. Dadi jenengan sing wingi sing diutang harus bayar fidyah dan wajib qadha lagi. Dan lagi sekarang jenengan mungkin tak warai, Bu. Niki ada cara yang urik nggih, cara yang urik tapi bagus insyaallah. Jenengan nek ketika berpuasa punya qadha dilaksanakan pada hari Kamis dan Senin. Jadi niatnya qadha, jangan niat puasa sunnah. Ya, kalau dikiatkan niat puasa sunnah, nanti jenengan malah ora oleh qadha nih. Niat qadha, tapi insya Allah Gusti Allah nambahi ganjaran pahala sunnahnya ketika dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Kan lumayan oleh pahala double. Nah, nikulah carane uriki kula jenengan kaya niku. Jadi lumayan insyaallah mulai tahun depan jenengan latihan meninggalkan dunia untuk melaksanakan ibadah puasa tidak hanya bulan puasa Ramadan, puasa hari Senin, hari Kamis, syukur pisan tambah yaumul bid tanggal 13, 14, 15. Insyaallah dijamin Allah akan berikan kesehatan sesuai dengan firman Nabi dengan sabda Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Jangan ragu-ragu bahwa puasa akan menimbulkan sehat. Itu mantap mawon apa yang diberikan ajarkan Allah dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf Ibu-ibu.
Dan kalau kurang marem jenengan ngisuk ngundang mlih secara pribadi mboten napa. Mari kita berdoa bersama-sama mohon pada Allah SWT semoga kita diberikan kesehatan, diberi keberkahan, mendapatkan ampunan dari Allah SWT, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan rezeki yang banyak yang halal barokah, dan kita bisa haji ke tanah suci Makkah dan Makkatul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi ajsadina, Allahumma rabbana hab lana, Allahumma hdina siratal mustaqim kama siratal anbiya wal mursalin, Allahumma nawwir qulubana binuril hidayah kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.